Bagaimana jika seorang anak gembala miskin yang setiap hari hanya menggiring domba di pegunungan, tiba-tiba diangkat Allah menjadi pembunuh raksasa, panglima perang, raja besar, sekaligus nabi pilihan? Bagaimana jika ada seorang hamba yang ketika ia bertasbih pada Allah, gunung-gunung ikut menjawab tasbihnya, dan burung-burung berkumpul mengelilinginya? Bagaimana jika ada seorang manusia yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah, hingga ia mampu melunakkan besi dengan tangannya sendiri dan membentuknya seperti adonan? Dialah Nabi Daud alaihissalam. Sosok agung yang bukan hanya dikenal karena keberanian di medan perang, tetapi juga karena keadilan sebagai hakim, keindahan ibadahnya, dan taubatnya yang begitu dalam kepada Allah. Namun, sebelum menjadi raja yang ditakuti musuh-musuhnya, Daud hanyalah seorang pemuda biasa yang nyaris tidak diperhitungkan siapapun. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Daud? Bagaimana ia bisa berubah dari seorang gembala sederhana menjadi salah satu raja terkuat dalam sejarah? Dan mengapa kisah hidupnya bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang ujian, keadilan, dan taubat? Untuk memahami semuanya, kita harus kembali jauh ke masa sebelum Daud dilahirkan. Sebelumnya, yuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkat kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, sahabat setia Nabi Musa dan salah satu Nabi Allah. Pada masa itu, Bani Israel sempat kembali bangkit. Allah memerintahkan Yusha bin Nun untuk memimpin kaumnya berjihad melawan bangsa-bangsa zalim yang menguasai tanah yang telah Allah janjikan untuk mereka. Bersama Yusha, Bani Israel juga membawa sebuah peninggalan agung yang sangat mereka muliakan, yaitu Tabut Perjanjian. Tabut ini bukan sekedar benda bersejarah. Ia menjadi simbol ketenangan, pertolongan, dan kemuliaan bagi Bani Israel selama mereka taat kepada Allah. Ketika tabut itu berada di barisan depan pasukan mereka, hati orang-orang beriman dipenuhi keteguhan, sementara musuh-musuh mereka diliputi ketakutan. Dan dengan izin Allah, mereka pun meraih kemenangan demi kemenangan. Namun sejarah menunjukkan satu hal yang pahit. Sebuah umat tidak hancur ketika musuhnya kuat, tetapi ketika ia mulai jauh dari Tuhannya. Setelah Yusha bin Nun wafat, Bani Israel perlahan berubah. Mereka mulai meninggalkan hukum Allah. Mereka mulai melupakan Taurat. Mereka mulai malas berjihad di jalan Allah. Yang dulu mereka muliakan, kini mereka remehkan. Yang dulu mereka jaga, kini mereka lalaikan. Bahkan Tabut Perjanjian yang dahulu mereka hormati dengan penuh takzim, perlahan kehilangan kedudukannya di hati mereka. Sebagian mereka kembali terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Sebagian lagi menolak nasihat para nabi yang diutus kepada mereka. Dan yang paling mengerikan, sebagian dari mereka bahkan sampai membunuh para nabi. Karena itulah Allah mencabut banyak bentuk kemuliaan dari mereka. Mereka yang dahulu kuat, kini menjadi lemah. Mereka yang dahulu disegani, kini diinjak-injak musuh. Mereka hidup dalam kehinaan, ketakutan, dan penindasan. Tanah mereka dirampas, kehormatan mereka diinjak-injak, dan generasi mereka tumbuh dalam keadaan kalah sebelum berjuang. Sampai akhirnya mereka sadar, tak ada jalan lain
untuk bangkit, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat penderitaan mereka makin panjang dan kehinaan mereka makin dalam, Bani Israel akhirnya datang kepada Nabi mereka. Mereka memohon agar Allah mengangkat bagi mereka seorang pemimpin yang bisa menyatukan mereka, agar mereka dapat kembali berjuang di jalan Allah. Allah pun mengutus kepada mereka seorang nabi yang dalam banyak riwayat dikenal dengan nama Nabi Samuel. Kepada nabi itulah mereka berkata, "Angkatlah untuk kami seorang raja, agar kami dapat berperang di jalan Allah." Mereka ingin bangkit. Mereka ingin merebut kembali kehormatan mereka. Mereka ingin mengusir musuh yang selama ini menindas mereka. Karena saat itu ada seorang penguasa yang sangat ditakuti, seorang raja tiran dari kaum musuh yang dikenal dengan nama Jalut. Jalut adalah simbol kekuatan, kesombongan, dan penindasan. Namanya saja sudah cukup membuat banyak orang gentar. Lalu Allah memilih seorang laki-laki untuk menjadi raja bagi Bani Israel. Bukan dari kalangan bangsawan besar, bukan pula dari keluarga paling kaya. Namanya adalah Tolut. Namun ironisnya, ketika Allah sudah memilihkan pemimpin untuk mereka, mereka justru protes. Mereka mempertanyakan, mengapa Tolut? Mengapa bukan orang yang lebih kaya? Mengapa bukan orang yang lebih terpandang? Disinilah kita melihat satu penyakit manusia yang selalu berulang. Seringkali manusia menilai kelayakan dari harta dan status, sementara Allah menilai dari kapasitas, ilmu, dan keteguhan. Nabi mereka pun menjelaskan bahwa Tolut dipilih Allah karena ia memiliki ilmu, kekuatan fisik, dan kemampuan memimpin. Tetapi mereka masih ragu. Lalu mereka meminta tanda, dan Allah pun menunjukkan tanda yang luar biasa. Allah mengembalikan kepada mereka tabut perjanjian sebagai bukti bahwa pilihan atas Tolut benar-benar datang darinya. Tabut itu kembali di hadapan mereka dengan cara yang menakjubkan, hingga hati mereka pun tak lagi mampu mengingkari. Akhirnya mereka menerima Tolut sebagai raja. Dan saat itulah sebuah peperangan besar mulai mendekat. Tolut mulai mempersiapkan pasukan. Ia mengumpulkan orang-orang yang masih memiliki iman dan keberanian untuk menghadapi ancaman besar dari Jalut dan pasukannya. Di antara orang-orang yang ikut berangkat, ada seorang laki-laki bersama anak-anaknya. Namun satu anaknya ditinggalkan di rumah. Bukan karena anak itu lemah, bukan pula karena tidak berguna, tetapi karena usianya masih muda. Dan tugasnya hanyalah menggembalakan ternak keluarga, serta mengantarkan bekal makanan ke perkemahan pasukan. Anak muda itu bernama Daud. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana inilah yang kelak akan mengubah sejarah. Daud bukan bangsawan, ia bukan panglima, dia bukan tokoh yang disorot manusia. Ia hanyalah seorang penggembala. Tetapi seringkali Allah menyiapkan orang besar di tempat yang tidak dilihat manusia. Daud tumbuh dengan keberanian yang tidak biasa. Ia pernah berkata kepada ayahnya bahwa ia tidak pernah melempar sesuatu dengan ketapelnya kecuali ia akan mengenainya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan ia pernah menghadapi binatang buas yang menyerang ternaknya. Dan bukan hanya keberanian yang Allah tanamkan padanya. Jauh di dalam dirinya, Allah telah menanamkan sesuatu yang lebih besar, iman yang hidup.
Daud bukan sekedar pemuda pemberani. Ia adalah pemuda yang hatinya dekat dengan Allah. Bahkan sejak muda, ia telah terbiasa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah alam yang sunyi. Dan tanpa ia sadari, Allah sedang mempersiapkannya untuk hari yang akan mengubah segalanya. Suatu hari, Daud datang ke perkemahan pasukan untuk menemui ayah dan saudara-saudaranya, serta mengantarkan bekal seperti biasanya. Namun ketika ia sampai, ia melihat suasana yang sangat berbeda. Dua pasukan besar sedang saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan orang-orang beriman. Di sisi lain, pasukan musuh yang dipimpin oleh Jalut. Lalu keluarlah Jalut ke tengah medan. Tubuhnya besar, posturnya menggetarkan. Keberaniannya membuat banyak orang ciut. Dengan suara penuh kesombongan, ia menantang, "Siapa yang berani melawanku?" Sunyi, tak ada yang maju. Pasukan Tolut membisu. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa Jalut adalah musuh Allah, tetapi karena rasa takut telah lebih dulu menguasai dada mereka. Melihat itu, Jalut dan pasukannya mulai mengejek. Di saat itulah sesuatu bergetar di dalam hati Daud. Ia tidak tahan melihat musuh Allah menghina barisan orang beriman, sementara tak seorang pun bergerak. Tolut pun berseru kepada pasukannya, "Siapa yang maju melawan musuh Allah?" Tak ada jawaban. Ia berseru lagi. Masih tak ada yang maju. Untuk ketiga kalinya, ia menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berani melawan Jalut. Namun tetap saja, tak ada yang berani melangkah. Dan saat itulah, seorang pemuda yang nyaris tak dikenal maju ke depan. Pemuda itu adalah Daud. Ia maju bukan karena ambisi, bukan karena ingin terkenal, bukan karena hadiah. Ia maju karena satu alasan yang jauh lebih besar. Ia tidak rela agama Allah dihina. Ketika Daud meminta izin untuk melawan Jalut, banyak orang memandangnya dengan heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda kurus tanpa pengalaman perang besar ingin menghadapi raksasa yang ditakuti seluruh pasukan? Tolut pun sempat meragukannya. Namun Daud tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa Allah telah menolongnya sebelumnya dan Allah yang sama akan menolongnya lagi. Akhirnya, ia diizinkan maju. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia sempat dipakaikan perlengkapan perang, namun terlalu berat baginya. Maka Daud memilih kembali kepada apa yang ia kuasai sejak lama, yaitu ketapel. Di satu sisi berdiri Jalut, besar, angkuh, bersenjata lengkap. Di sisi lain berdiri Daud, muda, sederhana, hanya membawa ketapel dan beberapa batu kecil. Secara manusia, pertarungan itu tampak tidak seimbang. Tetapi sejarah para nabi selalu mengajarkan satu hal. Ketika Allah bersama seorang hamba, maka ukuran dunia tidak lagi menentukan. Jalut menertawakannya. Dia meremehkannya. Ia memandang Daud hanya sebagai anak kecil yang datang untuk dibunuh. Namun Daud berdiri dengan keyakinan penuh. Lalu dengan menyebut nama Allah, ia memutar ketapelnya dan melepaskan satu batu. Batu itu melesat cepat, tepat mengenai Jalut. Dengan izin Allah, raksasa yang ditakuti itu roboh ke tanah. Jalut tumbang. Dan dalam satu momen itu, sejarah berubah.
pasukan musuh gemetar, barisan orang-orang beriman bangkit. Keberanian yang tadinya padam mendadak menyala. Mereka menyerbu dengan semangat yang baru, dan dengan pertolongan Allah, musuh pun dikalahkan. Allah mengabadikan peristiwa besar ini dalam Al-Quran. Maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Hari itu bukan hanya Jalut yang jatuh. Yang jatuh juga adalah satu keyakinan palsu manusia, bahwa yang besar pasti menang dan yang kecil pasti kalah. Tidak, karena dalam pandangan Allah, yang menentukan bukan besar tubuhmu, tetapi sebesar apa tawakalmu. Setelah peristiwa besar itu, nama Daud mulai dikenal. Pemuda yang tadinya datang ke perkemahan hanya untuk mengantarkan makanan, kini pulang sebagai pahlawan besar. Kemenangan atas Jalut bukan hanya mengubah nasib Daud, tetapi juga mengubah arah sejarah Bani Israel. Daud kemudian semakin dipercaya. Kepemimpinannya mulai tampak, keberaniannya diakui, kecerdasannya diperhatikan. Dari waktu ke waktu, Allah terus meninggikan kedudukannya. Ia menjadi sosok yang disegani di tengah kaumnya. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena akhlaknya. Yang membuat Daud berbeda bukan sekedar karena ia menang melawan raksasa, tetapi karena setelah kemenangan itu, ia tidak berubah menjadi sombong. Ia tetap rendah hati. Ia tetap sadar bahwa semua kemenangan datang dari Allah. Dan inilah salah satu ciri orang yang benar-benar besar. Semakin Allah angkat derajatnya, semakin ia tunduk kepada Tuhannya. Setelah masa berlalu, dan setelah berbagai peristiwa besar terjadi, Allah akhirnya menyerahkan kepada Daud dua kedudukan agung sekaligus, kenabian dan kerajaan. Inilah salah satu keistimewaan besar Nabi Daud alaihissalam. Ia bukan hanya nabi yang membimbing manusia kepada Allah. Ia juga raja yang memimpin umatnya dengan kekuatan, hukum dan keadilan. Dan sejak saat itu, Daud bukan lagi sekedar pemuda pemberani. Ia telah menjadi raja nabi. Allah memberikan kepada Nabi Daud kerajaan yang kokoh, kewibawaan yang besar, dan kekuatan yang membuat musuh-musuhnya gentar. Tetapi lebih dari semua itu, Allah memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, hikmah. Hikmah adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan hanya tahu yang benar, tetapi juga mampu memutuskan dengan adil. Daud dikenal sebagai hakim yang sangat tegas dan adil. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta keputusan atas perkara-perkara mereka. Ia tidak hanya kuat di medan perang, ia juga kuat dalam menegakkan kebenaran. Dan inilah pelajaran penting dari hidup Nabi Daud alaihissalam. Seorang pemimpin sejati bukan hanya yang mampu menaklukkan musuh di luar, tetapi juga yang mampu menegakkan keadilan di dalam. Karena banyak orang bisa menang dalam perang, tetapi tidak banyak yang bisa adil saat memegang kekuasaan. Daud alaihissalam diberi dua hal yang sangat sulit disatukan: kekuatan dan kelembutan hati kepada Allah. Namun, seperti para nabi lainnya, Nabi Daud pun tetap diuji. Dan justru dari ujiannya itulah kita belajar salah satu pelajaran terbesar tentang keadilan dan taubat. Suatu hari ketika Nabi Daud sedang beribadah di tempat khususnya,
terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Tiba-tiba ada dua orang yang datang dengan cara yang tidak biasa. Mereka masuk bukan dari pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Daud pun terkejut, namun keduanya segera berkata agar beliau tidak takut. Mereka datang membawa satu perkara. Salah satu dari mereka berkata bahwa saudaranya memiliki banyak domba, sementara dirinya hanya memiliki satu. Lalu orang yang kaya itu ingin mengambil satu-satunya domba yang ia miliki. Mendengar kisah itu, Nabi Daud alaihissalam langsung tersentuh. Secara spontan beliau memutuskan bahwa orang yang kaya itu telah berbuat zalim. Tetapi, sesaat setelah keputusan itu keluar, Nabi Daud tersadar. Beliau belum mendengar penjelasan dari pihak yang satunya lagi. Dan saat itulah beliau memahami, ini bukan sekedar perkara biasa. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang mengajarkan kepada nabinya bahwa bahkan seorang hakim yang sangat adil pun tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Beliau pun segera sadar, segera kembali kepada Allah, dan segera memohon ampun. Beliau tidak membela ego. Beliau tidak berkata, "Aku kan nabi, pasti benar." Justru karena hatinya hidup, begitu beliau sadar ada pelajaran dari Allah, beliau langsung sujud dan bertaubat. Inilah kemuliaan para nabi. Bukan karena mereka tak pernah diuji, tetapi karena ketika Allah mengingatkan mereka, mereka langsung kembali. Allah pun memuji taubat Nabi Daud dan mengampuninya. Dan dari kisah inilah lahir satu pelajaran besar bagi seluruh manusia. Jangan pernah memutuskan sesuatu hanya dari satu sisi cerita. Karena kadang yang tampak lemah belum tentu benar, dan yang tampak kuat belum tentu salah. Keadilan menuntut kita untuk mendengar dengan utuh, menimbang dengan jernih, dan tidak terburu-buru dalam menilai. Selain kerajaan dan hikmah, Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Daud sebuah kitab suci, kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang berisi pujian, nasihat, zikir, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak datang sebagai kitab hukum seperti Taurat, tetapi sebagai kitab yang menghidupkan hati. Dan Nabi Daud memiliki satu karunia yang membuat pembacaan Zaburnya sangat luar biasa. Suara yang sangat indah, bukan indah biasa, tetapi indah hingga hati manusia tersentuh. Jiwa-jiwa menjadi tenang, dan makhluk-makhluk Allah ikut larut dalam tasbih. Ketika Nabi Daud membaca Zabur, riwayat menyebutkan bahwa burung-burung berkumpul di sekelilingnya, makhluk-makhluk mendekat, dan alam seakan ikut menyimak. Bahkan Allah berfirman bahwa gunung-gunung pun ikut bertasbih bersamanya. Bayangkan seorang hamba yang berdiri memuji Robnya, lalu gunung-gunung yang kokoh itu ikut menggema bersama tasbihnya. Apa maknanya bagi kita? Bahwa ketika hati seorang hamba benar-benar hidup bersama Allah, maka bukan hanya manusia yang merasakan cahayanya, bahkan alam pun ikut menjadi saksi. Di antara mukjizat paling menakjubkan Nabi Daud adalah karunia yang hampir mustahil dibayangkan oleh akal manusia. Allah melunakkan besi untuknya. Besi yang keras, yang biasanya hanya bisa dibentuk dengan api dan alat berat,
di tangan Nabi Daud menjadi lunak dengan izin Allah. Beliau membentuknya, mengolahnya, dan menjadikan baju zirah. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Daud termasuk orang pertama yang membuat baju zirah berantai yang lebih ringan dan lebih efektif dipakai dalam perang. Namun yang menarik, beliau tidak menjadikan kemampuan itu sekedar simbol mukjizat. Beliau juga menjadikannya sebagai jalan mencari rizki yang halal. Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Padahal beliau adalah seorang raja. Padahal beliau bisa saja hidup hanya dari istana. Tetapi beliau memilih tetap bekerja. Dan inilah salah satu kemuliaan besar Nabi Daud alaihissalam. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beliau menjaga kemuliaan dirinya di hadapan Allah. Karena dalam Islam, kemuliaan bukan hanya tentang jabatan. Kemuliaan juga tentang kehormatan dalam mencari nafkah. Kalau kita hanya mengenal Nabi Daud sebagai pembunuh Jalut, maka kita baru mengenal sebagian kecil dari dirinya. Sebab keagungan Nabi Daud justru sangat tampak saat beliau sedang sendirian bersama Allah. Beliau adalah ahli ibadah. Beliau berpuasa dengan puasa yang sangat dicintai Allah. Rasul Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Beliau juga memiliki qiyamul lail yang sangat indah. Beliau tidur, lalu bangun malam untuk beribadah, kemudian beristirahat lagi. Artinya hidup beliau seimbang, tetapi hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Bayangkan, siang hari beliau memimpin umat, mengatur kerajaan, menghadapi urusan manusia, dan mungkin juga memimpin peperangan. Tetapi malam harinya, beliau menangis di hadapan Allah. Inilah salah satu pelajaran paling dalam dari hidup Nabi Daud alaihissalam. Orang yang paling kuat di hadapan manusia justru seringkali adalah orang yang paling lembut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karunia besar Allah kepada Nabi Daud alaihissalam adalah dianugerahkannya seorang putra yang kelak akan menjadi nabi dan raja agung setelahnya, Sulaiman alaihissalam. Dan sebelum tongkat kerajaan berpindah, Allah menunjukkan kepada Daud bahwa putranya itu telah diberi hikmah yang luar biasa. Dikisahkan ada sebuah perkara tentang ladang yang dirusak oleh domba-domba pada malam hari. Nabi Daud memutuskan perkara itu dengan keputusan yang adil menurut pandangannya. Namun kemudian Nabi Sulaiman muda memberikan usulan keputusan lain yang lebih tepat dan lebih maslahat. Allah pun mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa keduanya sama-sama diberi ilmu dan hikmah. Namun Sulaiman diberi pemahaman yang lebih tepat dalam perkara itu. Dan inilah salah satu keindahan kisah para nabi. Orang tua yang benar-benar besar tidak takut ketika anaknya menjadi lebih cemerlang dalam sebagian urusan. Daud tidak marah. Nabi Daud alaihissalam tidak iri. Beliau justru menerima kebenaran itu. Karena hati para nabi tidak dibangun di atas ego, tetapi di atas kebenaran. Setelah perjalanan panjang sebagai nabi, raja, hakim, pejuang, dan ahli ibadah, akhirnya tibalah saat yang pasti datang kepada semua manusia. Ajal. Suatu hari, Nabi Daud keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan.
Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga keluarganya. Setiap kali keluar, rumahnya ditutup dengan baik. Namun ketika beliau kembali, ada seorang yang sudah berada di dalam rumah. Kehadirannya membuat heran. Siapakah dia? Bagaimana ia masuk? Lalu Nabi Daud bertanya, dan sosok itu menjawab dengan jawaban yang membuat semuanya menjadi jelas. Ia adalah makhluk yang tidak takut kepada raja manapun dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Saat itu Nabi Daud pun tahu itu adalah malaikat maut. Dan dengan penuh ketundukan kepada keputusan Allah, beliau menerima takdir itu. Betapa besar pelajarannya. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun kerajaannya, semasyhur apapun namanya, pada akhirnya semua akan sampai pada satu pintu yang sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud wafat setelah hidup yang dipenuhi perjuangan, ibadah dan kemuliaan. Kaumnya sangat berduka. Banyak manusia berkumpul untuk mengantarkan kepergiannya. Mereka tidak sedang kehilangan raja biasa. Mereka sedang kehilangan seorang nabi, seorang pemimpin, seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebagian riwayat disebutkan, hari itu terasa sangat panas. Lalu Nabi Sulaiman, yang saat itu mulai menampakkan tanda-tanda kerajaan besarnya, memerintahkan burung-burung untuk menaungi manusia dari panas matahari dengan izin Allah. Dan itulah salah satu awal dari tanda-tanda kerajaan besar Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Namun di balik semua itu, warisan terbesar Nabi Daud alaihissalam bukan hanya kerajaan yang ia tinggalkan, bukan hanya nama besarnya, bukan pula kisah heroiknya saat menumbangkan Jalut. Warisan terbesarnya adalah ini, hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada seberapa besar kekuasaannya, bukan pada seberapa banyak manusia memujinya, dan bukan pula pada seberapa tinggi kedudukannya di dunia, melainkan pada seberapa cepat ia kembali kepada Allah saat diuji. Nabi Daud adalah seorang pejuang, seorang raja, seorang hakim, dan seorang nabi. Namun di balik semua keagungan itu, yang paling indah dari dirinya adalah hatinya yang lembut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau diberi kemenangan, beliau bersyukur. Ketika beliau diberi kekuasaan, beliau tetap rendah hati. Dan ketika Allah menegurnya, beliau tidak membela diri. Beliau justru sujud, menangis, dan bertaubat. Maka, kalau hari ini kita merasa kecil, merasa lemah, merasa banyak salah, ingatlah Allah bisa mengangkat seorang penggembala menjadi raja. Dan Allah juga bisa mengangkat hati kita yang jatuh menjadi hati yang kembali hidup karena taubat. Semoga kisah Nabi Daud ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.